Aku akan mengakui sesuatu padamu yang hanya dipahami oleh sedikit wanita, bukan tubuhmu yang membuatnya terjaga di malam hari dan memikirkanmu. Itu bukan fotomu ataupun pesan manismu, bahkan bukan kenangan akan momen paling bergairah kalian bersama. Apa yang sebenarnya tidak membiarkannya pergi adalah rasa penasaran, perasaan tidak mengetahui apakah dia masih memilikimu atau sudah kehilanganmu. Dan perasaan inilah yang menjadi pikiran yang konstan, sebuah gema yang berulang di kepalanya. Karena pria tidak terobsesi dengan apa yang mereka pahami, tetapi dengan apa yang tidak bisa mereka pecahkan. Disinilah letak kebenaran yang hampir tidak pernah dikatakan orang kepadamu. Semakin kamu mudah ditebak, semakin sedikit dia memikirkanmu. Semakin kamu memancarkan misteri emosional, bukan permainan, melainkan ketenangan, keheningan, dan kedalaman, semakin kuat kebutuhannya untuk memahamimu. Disitulah hubungan emosional bermula, hubungan yang tidak pudar oleh waktu. Namun untuk itu, ada cara berbicara yang cerdas, cara menanam benih-benih kecil di pikirannya, cara yang tidak memohon, tidak menjelaskan, ataupun mencari perhatian, tetapi menginspirasi perenungan. Dan disinilah pertanyaan itu berperan. Satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu, satu pertanyaan yang jika kamu ajukan, pada saat yang tepat akan berputar di benaknya sepanjang malam. Bayangkan ini, hari sudah larut, rumah sunyi, dia berbaring dalam kegelapan, dan tiba-tiba dia teringat pertanyaan yang kamu ajukan padanya. Itu bukan pertanyaan dangkal, bukan apa yang sedang kamu pikirkan, atau ada apa. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh bagian dalam dirinya, yang bahkan tidak dia sadari keberadaannya. Pertanyaan ini membuatnya melihat dirinya sendiri melalui matamu. Pertanyaan ini menunjukkan sisi dirinya yang hanya bisa dikenali olehmu. Dan sekarang dalam kegelapan, pikirannya bermain dengan ingatan ini, membolak-baliknya, mencari makna, bertanya-tanya apa yang ada di balik tatapanmu saat kamu mengucapkannya. Karena wanita yang mudah ditebak akan dilupakan. Tetapi wanita yang membuatnya berpikir, yang menantangnya dengan lembut untuk melihat dirinya secara berbeda, wanita itu menjadi teka-teki yang harus dipecahkan oleh pikirannya. Ketika kamu memancarkan misteri emosional ini, kamu tidak berjarak, kamu utuh. Kamu seperti buku yang menjanjikan kisah yang menawan, tetapi tidak mengungkapkan semua bab sekaligus. Kamu memberinya cukup banyak sehingga dia ingin terus membaca, sehingga dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheninganmu tidak kosong, itu penuh makna. Ketenanganmu bukanlah ketidakpedulian, itu adalah keamanan. Kedalamanmu bukanlah kerumitan, itu adalah kepenuhan batin. Dan pertanyaan yang kamu ajukan pada saat yang tepat ini tidak mencari jawaban segera. Pertanyaan itu ingin bersarang di benaknya, tumbuh di sana, mendapatkan makna jam demi jam. Itu menjadi kunci yang membuka pintu-pintu yang dia tidak tahu ada. Karena keesokan harinya, saat dia bekerja atau mengemudi, kamu muncul lagi dalam pikirannya. Bukan karena kamu menghubunginya, tetapi karena kamu menanam benih yang sekarang mulai berakar. Dan saat dia mencoba memahamimu, dia memahami dirinya sendiri sedikit lebih baik. Itulah hubungan yang bertahan lama setelah gairah fisik memudar. Itulah magnet tak terlihat yang menariknya kembali. Bahkan ketika pikirannya mengatakan dia harus melupakanmu, karena kamu menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari keinginannya. Kamu membangkitkan rasa ingin tahu intelektual dan emosionalnya. Dan itu, temanku, adalah apa yang mengubah minat sesaat menjadi obsesi yang sejati. Sebelum aku mengungkapkannya padamu, kamu harus mengerti mengapa ini berhasil. Pria, sebagian besar hidup dalam logika, bukan perasaan. Mereka ingin memegang kendali, memberikan jawaban cepat, menghindari percakapan yang mengonfrontasi mereka. Tetapi jika kamu menggerakkan sesuatu di dalam diri mereka yang tidak dapat mereka kendalikan, jika kamu membuat mereka mempertanyakan perasaan mereka, maka timbullah celah, dan di celah itu timbul pikiran yang terus-menerus. Itulah sebabnya pertanyaan ini bukan tentang memaksakan perhatian, tetapi tentang membuatnya berpikir, bahkan jika dia mencoba melupakanmu. Karena setiap kali seseorang memicu refleksi diri pada orang lain, mereka meninggalkan jejak, entah itu sehari, seminggu, atau setahun. Kata-kata yang mencapai alam bawah sadar tidak pernah hilang. Pertanyaan ini melakukan hal itu. Ini mengaktifkan rasa ingin tahu, nostalgia, dan keraguan. 3 emosi yang menghubungkannya denganmu, bahkan ketika kamu tidak ada di sana. Karena itu, saat kamu berbicara dengannya, jangan mengonfrontasinya.
Jangan menekannya. Tatap dia dengan tenang. Tersenyumlah sedikit dan katakan itu tanpa penjelasan, tanpa membenarkan dirimu sendiri, tanpa menunggu jawaban segera. Karena kekuatan pertanyaan ini tidak terletak pada momen itu sendiri, tetapi pada segala sesuatu yang terjadi sesudahnya. Cara kamu mengatakannya sama pentingnya dengan pertanyaan itu sendiri. Pria terlatih untuk mengenali niat tersembunyi, membaca yang tersirat, melindungi diri dari manipulasi atau sifat manja. Itulah sebabnya sikapmu harus benar-benar terlepas secara emosional. Kamu tidak boleh memancarkan energi cemas, bukan tatapan yang mengatakan, "Aku butuh jawabanmu." Tidak ada ketegangan tubuh yang mengungkapkan bahwa kamu telah menunggu momen ini selama berhari-hari. Dia akan merasakannya bahkan jika dia tidak melihatnya. Konfrontasi mengaktifkan mekanisme pertahanannya. Ketika kamu mengonfrontasi seorang pria, ketika kamu memojokkannya dengan pertanyaan langsung seperti, "Kenapa kamu tidak menelepon? Apa hubungan kita sebenarnya? Mau dibawa kemana hubungan kita ini?" Otaknya segera bereaksi dengan pertahanan. Dia membangun tembok, menjadi defensif, mencari jalan keluar, dan menyiapkan jawaban standar untuk keluar dari situasi itu secepat mungkin. Dalam keadaan ini, tidak ada yang kamu katakan yang benar-benar sampai padanya. Tekanan memiliki efek yang sama, hanya lebih buruk. Jika kamu mendesaknya, bersikeras, atau tubuhmu memberi isyarat, "Aku ingin jawaban sekarang," kamu hanya mencapai satu hal, yaitu dia ingin melarikan diri. Pria diprogram untuk menjauhkan diri dari tekanan emosional karena mereka menganggapnya sebagai hilangnya kebebasan, sebagai ancaman terhadap otonomi mereka. Dan ketika mereka merasakannya, mereka menarik diri. Mereka menutup diri. Bahkan jika ada perasaan nyata sebelumnya, tekanan dapat menghancurkan segalanya. Tatap dia dengan tenang, dengan sedikit senyum dan lepaskan. Disinilah seni dari semua itu dimulai. Tatapanmu tidak boleh intens, tidak memohon, tidak menantang, harus tenang, seolah-olah kamu sepenuhnya damai dengan dirimu sendiri. Seolah-olah pertanyaan ini muncul begitu saja di benakmu tanpa beban, tanpa niat tersembunyi. Ketika kamu menatapnya dengan ketenangan ini, kamu menyampaikan rasa aman. Kamu memberitahunya tanpa kata-kata. "Aku tidak butuh apa-apa darimu. Aku hanya penasaran." Tatapanmu harus memiliki kualitas khusus seolah-olah kamu melihatnya dari tempat emosional yang lebih tinggi. Bukan dengan sombong, tetapi dari kedamaian batin. Seolah-olah kamu sudah berdamai dengan apa yang dulu, apa yang sekarang, dan apa yang akan terjadi. Seolah-olah kamu bebas dari drama, ketakutan, dan kebutuhan. Ketenangan ini magnetis karena langka. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan keresahan emosional. Ketika seseorang muncul dengan ketenangan sejati, kamu merasakannya, itu menarik. Dan kemudian senyum tipis itu, tidak besar, tidak gugup, tidak menggoda, senyum yang hampir tidak terlihat, senyum yang menyiratkan kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Senyum dengan sentuhan misteri, nostalgia, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, senyum seseorang yang telah hidup, belajar, dan tumbuh. Senyum seseorang yang tidak lagi memainkan permainan lama. Senyum ini memiliki kekuatan. Ini melucuti senjata karena ketika seseorang mengharapkan konfrontasi dan malah menemukan kehangatan yang tulus namun misterius, otaknya tidak dapat memprosesnya dengan segera. Dia tetap dalam keadaan penasaran. Apa arti senyum ini? Apa yang dia pikirkan? Mengapa dia begitu tenang? Dan tepat pada saat itu, dalam keadaan terbuka ini, kamu mengajukan pertanyaan tanpa peringatan, tanpa persiapan, tanpa konteks yang tidak perlu. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu melemparkan sehelai bulu ke angin. Ringan, alami, tanpa tahu di mana ia akan mendarat, tanpa penjelasan, tanpa pembenaran, tanpa menunggu jawaban segera. Itu adalah bagian tersulit. Kita manusia memiliki kebutuhan yang hampir kompulsif untuk mengisi keheningan, guna menjelaskan kata-kata kita, untuk memastikan orang lain memahami kita dengan benar. Tetapi itulah tepatnya yang menghancurkan keajaiban teknik ini. Jika kamu menjelaskan, jika kamu berkata "aku hanya berpikir" atau "aku tidak tahu apakah ini masuk akal," tapi kamu mengambil semua kekuatan dari pertanyaan itu. Penjelasan mengkhianati ketidakamanan. Itu menunjukkan bahwa kamu sendiri tidak yakin dengan apa yang kamu lakukan, dan itu segera menariknya keluar dari introspeksi dan menempatkannya di posisi yang lebih unggul. Dia tidak aman. Dia menginginkan sesuatu dariku. Pertanyaan itu harus berdiri sendiri, tanpa penyangga, tanpa konteks, tanpa pelemahan. Seperti karya seni yang tidak butuh penjelasan,
seperti puisi yang ditafsirkan setiap orang dengan cara mereka sendiri. Ketaksaan ini, misteri ini, adalah tepatnya apa yang membuatnya berpikir. Jangan membenarkan dirimu sendiri. Jangan berkata, aku hanya penasaran, atau aku menanyakan hal yang sama pada orang lain, atau aku membacanya di suatu tempat. Setiap pembenaran adalah pengakuan bahwa kamu percaya kamu melakukan sesuatu yang perlu dibela. Jika kamu sendiri tidak mempercayai pertanyaanmu, bagaimana hal itu bisa menyentuhnya? Maka kamu tidak bisa memalsukan kepercayaan diri. Jika kamu mengucapkan pertanyaan dengan kepercayaan tulus pada nilainya, dia merasakannya dan itu memberinya bobot. Hal tersulit dari semuanya, jangan mengharapkan jawaban segera. Jangan hanya berdiri di sana menatapnya menunggu. Jangan mengisi keheningan dengan lebih banyak kata. Jangan berkata, dan bagaimana menurutmu? Tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu? Karena saat kamu melakukannya, kamu menghancurkan ketegangan yang telah kamu bangun. Ingat, pertanyaan ini seperti menanam benih. Benih tidak tumbuh karena kamu terus-menerus melihat atau mendorongnya. Mereka tumbuh dalam kegelapan, dalam keheningan, pada waktunya sendiri. Pertanyaan ini butuh ruang untuk berkecambah di benaknya, waktu baginya untuk memprosesnya, memikirkannya. Saat mengemudi, di kamar mandi, di malam hari, di tempat tidur, jika kamu menunggu jawaban segera, kamu memaksanya ke reaksi yang dangkal. Tetapi jika kamu mengajukan pertanyaan dan kemudian secara fisik atau emosional menarik diri, kamu memberinya ruang untuk tenggelam ke dalam jiwanya. Kamu memberinya ruang untuk bertanya-tanya, mengapa dia menanyakan itu padaku? Apa maksudnya? Apa artinya aku baginya? Apa yang dia lihat dalam diriku? Setelah mengajukan pertanyaan, kamu bisa menjeda sebentar 2-3 detik, seolah-olah memberinya kesempatan untuk mengatakan sesuatu jika dia mau, dan kemudian beralih saja ke topik lain, atau lebih baik lagi, ucapkan selamat tinggal secara alami, aku harus pergi. Sampai jumpa nanti, atau hanya senyum tipis, dan kamu pergi. Penarikan diri yang tenang ini melengkapi lingkaran yang sempurna, karena sekarang pertanyaan itu menggantung di udara tanpa penyelesaian, tanpa penjelasan, tanpa penutup. Dan otak manusia membenci ujung yang terbuka, pertanyaan yang belum terselesaikan, misteri yang tidak terjelaskan. Jadi pikirannya akan terus kembali ke momen itu, menganalisisnya, mencoba memahami, mencari makna, dan setiap kali dia melakukannya, dia memikirkanmu, dan itulah tepatnya tujuannya. Pernahkah kamu bertanya, tanya apa yang sebenarnya kamu rasakan saat aku tidak ada di sana? Itulah pertanyaannya. Baca lagi. Biarkan itu bergema di pikiranmu sendiri bahkan sebelum kamu berpikir untuk menggunakannya. Karena ini bukan pertanyaan biasa. Ini bukan pertanyaan terselubung, apakah kamu merindukanku atau apakah kamu memikirkanku? Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih strategis, jauh lebih berdampak, begitu sederhana, namun begitu kuat. Keindahan pertanyaan ini justru terletak pada kesederhanaannya yang tampak, tidak mengandung kata-kata rumit, tidak ada struktur yang berbelit-belit, tidak ada kosakata yang menuntut. Siapapun bisa mengatakannya, namun sangat sedikit yang benar-benar mengerti mengapa itu berhasil. Oh, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki kekuatan emosional untuk menggunakannya dengan benar. Kesederhanaan ini menipu, tampaknya tidak berbahaya, polos, seperti rasa ingin tahu biasa. Tetapi di bawah permukaan yang tenang ini, terdapat lapisan demi lapisan kedalaman psikologis. Ini seperti gunung es. Bagian yang terlihat kecil, tetapi yang tak terlihat di bawahnya, sangat besar. Itulah yang membuatnya begitu kuat. Itu tidak memicu mekanisme pertahanan, karena tampaknya bukan ancaman. Itu tidak terdengar seperti celaan, tidak seperti kemanjaan, tidak seperti tuntutan. Itu terdengar bijaksana, seperti minat yang tulus, seperti pencarian sesuatu yang lebih dalam, dari sekadar apakah kamu menyukaiku, atau apakah kamu ingin bersamaku. Karena itu memaksanya untuk melihat dirinya sendiri di luar ego dan harga diri. Disinilah letak kejeniusan sejati dari pertanyaan ini. Kamu tidak memintanya untuk memikirkanmu, kamu memintanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Kamu membimbingnya ke dalam refleksi diri, ke dalam kedalaman emosinya sendiri, ke area yang mungkin tidak pernah dia jelajahi secara sadar. Pria, terutama dalam hubungan emosional, sering hidup dengan autopilot. Mereka merasa ya, tetapi mereka jarang menganalisis apa yang mereka rasakan, mengapa mereka merasakannya, atau apa artinya. Mereka bertindak berdasarkan perasaan tanpa benar-benar memprosesnya. Itu lebih mudah, lebih nyaman, kurang rentan.
Tetapi pertanyaan ini menembus autopilot. Ini memaksanya untuk menekan tombol jeda. Ini memaksanya untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan saat dia tidak ada di sana? Apakah aku merasa lega, hampa, acuh tak acuh, gelisah? Dan untuk menjawab itu, dia harus jujur secara brutal pada dirinya sendiri. Di sini dimulai kekuatan yang sebenarnya. Dia harus melampaui ego dan harga diri. Karena ego memberitahunya, kamu tidak membutuhkannya. Kamu baik-baik saja sendirian, jangan beri dia kekuatan itu. Harga diri berkata, jangan tunjukkan kelemahan, jangan biarkan dia melihat apapun. Tetapi pertanyaan ini menempatkannya dalam situasi di mana dia tidak bisa lagi menjawab dari ego. Dia harus berbicara dari tempat otentik yang lebih dalam dan nyata, karena pertanyaannya bukan sial, apakah kamu merindukanku, yang mana ego dapat dengan mudah merespons dengan acuh tak acuh kadang-kadang. Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya kamu rasakan saat aku tidak ada di sana? Dan kata sebenarnya itu menentukan. Itu menyiratkan ada celah antara apa yang dia katakan dia rasakan dan apa yang sebenarnya dia rasakan. Itu menyiratkan bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya jujur pada dirinya sendiri. Dan itu menciptakan ketegangan, disonansi kognitif yang ingin diselesaikan oleh pikirannya. Dia ditinggalkan dengan kepala yang gelisah, mencoba memahami apakah dia merindukanmu karena kebiasaan atau karena dia membutuhkanmu secara emosional. Ini adalah perangkap yang sempurna, tetapi bukan yang manipulatif. Itu hanya undangan untuk benar-benar mengenali dirinya sendiri, karena ada perbedaan besar antara merindukan seseorang karena kebiasaan dan membutuhkan seseorang secara emosional. Kebanyakan orang tidak pernah menyadari perbedaan ini. Merindukan karena kebiasaan mudah dijelaskan, mudah dirasionalisasi, nyaman. Tentu saja, aku kadang memikirkannya. Kami menghabiskan banyak waktu bersama. Dia adalah bagian dari kehidupan sehariku. Itu dangkal, tidak berbahaya, aman. Itu tidak memerlukan wawasan diri yang nyata. Tetapi, membutuhkan seseorang secara emosional itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu berarti, ada sesuatu dalam dirimu yang mengisi ruang dalam dirinya yang tidak bisa diisi orang lain. Bahwa kehadiranmu atau ketidakhadiranmu benar-benar mengubah keadaan emosionalnya, bahwa kamu bukan sekadar kebiasaan tetapi esensial. Dan mengakui itu bahkan hanya pada dirinya sendiri adalah hal yang rentan. Itu menakutkan, itu kuat. Sekarang pikirannya terperangkap dalam perbedaan ini. Dia mencoba untuk memahami, apakah aku hanya terbiasa dengannya atau ada lebih banyak di balik itu? Apa sebenarnya yang aku rasakan ketika aku menyadari dia tidak lagi di sana? Apakah itu hanya nostalgia sesaat atau kekosongan yang nyata? Ini bukan pertanyaan sederhana. Mereka membutuhkan waktu, refleksi, kejujuran. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dia memikirkanmu. Karena untuk memahami dirinya sendiri, dia harus memikirkanmu, kehadiranmu, ketidakhadiranmu, momen-momen kalian. Setiap kali dia melakukannya, kamu mengambil ruang dalam pikirannya, dalam kesadarannya, dalam dunia emosionalnya. Dan bagian terbaiknya, kamu tidak menjawab. Kamu membiarkan keheningan melakukan pekerjaannya. Itu tidak bisa cukup ditekankan. Keheningan setelah pertanyaan ini tidak hanya penting, itu krusial. Itulah perbedaan antara pertanyaan yang dia pikirkan selama 5 menit dan pertanyaan yang menyitanya selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan. Jika kamu mengajukan pertanyaan dan kemudian tetap diam, kamu menciptakan kekosongan dan alam membenci kekosongan. Pikiran manusia membenci kekosongan. Ketika kekosongan muncul dalam percakapan, terutama setelah sesuatu yang bermuatan emosional, otak secara otomatis mencoba mengisinya. Ia ingin menciptakan makna, memahami, menyelesaikan. Tetapi jika kamu tidak mengisi kekosongan ini, tidak dengan penjelasan, tidak dengan jawabanmu sendiri, tidak dengan obrolan sepele yang melunakkan momen itu, dia ditinggalkan sendirian dengan ruang ini. Dan tepat pada saat itu pikirannya mulai mengisinya sendiri dengan pikiran, pertanyaan, analisis, perasaan. Keheningan mengomunikasikan sesuatu yang kuat tentangmu, bahwa kamu dapat menahan ketegangan emosional, bahwa kamu tidak takut akan keheningan, bahwa kamu merasa nyaman dalam ketidakpastian, bahwa kamu memiliki kekuatan batin untuk mengajukan pertanyaan mendalam dan kemudian hanya menunggu. Sangat sedikit orang yang bisa melakukan itu. Kemampuan langka ini mengesankannya sedalam pertanyaan itu sendiri. Jeda ini, momen ketika kamu tidak mengatakan
Apa-apa adalah momen ketika pikirannya mulai mengulangi pertanyaan itu lagi dan lagi. Otak manusia memiliki sifat yang menarik. Ketika sesuatu tetap tidak terselesaikan, terutama sesuatu yang bermuatan emosional, pikiran secara kompulsif kembali ke sana lagi dan lagi. Itu seperti lagu yang tersangkut di kepalamu, hanya jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna. Dalam jeda hening ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Pertanyaan itu berhenti menjadi sekadar kalimat. Itu menjadi kehadiran, hampir menjadi energi nyata yang mengisi ruang di antara kalian. Dan karena kamu tidak menjelaskannya, tidak membelanya, tidak melunakkannya, itu tetap murni, terfokus, kuat. Pikirannya mendengarnya lagi. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya kamu rasakan saat aku tidak ada di sana dan lagi? Bukan karena kamu mengulanginya, tetapi karena pikirannya sendiri memainkannya, mencoba memprosesnya, memberinya makna, menemukan jawaban yang terasa benar. Setiap pengulangan seperti ombak yang menghantam karang. Ombak pertama tidak banyak berpengaruh, tetapi ombak demi ombak, lagi dan lagi, karang mulai berubah, terkikis, terbentuk. Itulah tepatnya bagaimana pertanyaan ini bekerja dalam jiwanya. Bukan dengan ledakan tiba-tiba, tetapi dengan efek yang tenang dan stabil yang semakin dalam seiring waktu. Semakin lama kamu membiarkan ruang keheningan terbuka, semakin dalam efeknya menembus. Karena dia tidak bisa begitu saja mengabaikan pertanyaan itu, dia tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Itu melekat di antara kalian, melayang, tak terjawab, menuntut, dan pikirannya secara alami akan terus kembali ke sana sampai menemukan semacam penyelesaian. Bukan karena kamu memanipulasinya, tetapi karena kamu membimbingnya ke kesadarannya sendiri. Itu adalah perbedaan yang krusial. Dan metode ini bukan manipulasi dalam arti negatif. Kamu tidak menipunya. Kamu tidak berbohong, kamu tidak bermain-main secara tidak jujur dengan perasaannya. Kamu hanya mengajukan pertanyaan jujur yang mengundang refleksi sejati. Manipulasi adalah mengatakan sesuatu yang salah untuk memancing reaksi tertentu. Manipulasi adalah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu untuk mendapatkan sesuatu. Manipulasi adalah menggunakan rasa tidak amannya, melawannya untuk mengendalikannya. Tetapi ini adalah sesuatu yang lain. Ini adalah undangan menuju keaslian, undangan untuk bertemu diri sendiri. Kamu tidak menyalakan perasaan baru dalam dirinya. Kamu hanya membuat terlihat apa yang sudah ada di sana. Seperti lampu yang menerangi sudut gelap. Ruang, benda-benda, kebenaran, mereka selalu ada di sana. Kamu hanya membantunya akhirnya melihatnya. Kamu membimbingnya ke dunia batinnya sendiri, ke emosinya yang sebenarnya. Dan ini bukan trik. Ini adalah hadiah. Karena kebanyakan orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar mengenal diri mereka sendiri, tanpa mempertanyakan emosi mereka, tanpa memeriksa cerita batin mereka. Kamu memberinya kesempatan untuk memahami dirinya sendiri, untuk mengenali perasaannya, untuk menghadapi kebenarannya. Dan jika dalam proses ini dia menyadari bahwa dia merindukanmu, bahwa dia membutuhkanmu, bahwa kamu lebih berarti baginya daripada yang ingin dia akui, maka itu bukan karena kamu membuatnya merasa seperti itu. Itu karena dia selalu merasakannya. Dia hanya akhirnya mengakuinya sekarang. Dan tidak ada yang melupakan orang yang membuat mereka merenungkan diri mereka sendiri. Itu adalah kebenaran mendalam tentang sifat manusia yang sangat sedikit orang pahami. Kita mengingat mereka yang membuat kita merasa baik. Ya, kita mengingat mereka yang membuat kita tertawa, yang menarik kita secara fisik, yang menghibur kita. Tetapi semua kenangan itu dangkal, mudah digantikan. Tetapi orang yang membuat kita merenungkan diri kita sendiri dengan cara baru, yang memimpin kita ke kedalaman yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya, yang membuka pintu-pintu dalam kesadaran kita yang tidak kita ketahui keberadaannya. Orang itu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Mereka menjadi bagian dari kisah penemuan diri kita sendiri. Dan itu tak terlupakan. Itu seperti perbedaan antara turis yang mengunjungi suatu negara dan arkeolog yang menemukan sesuatu yang tua dan berharga di dalamnya. Turis memiliki pengalaman yang menyenangkan dan pergi. Tetapi arkeolog telah menggali sesuatu yang mengubah pemahaman tentang tempat itu selamanya. Kamu tidak ingin menjadi turis dalam hidupnya. Kamu ingin menjadi arkeolog yang mengungkap kebenaran yang perlu dia lihat. Ketika seseorang membuatmu merenungkan dirimu sendiri, benar-benar merenung, bukan secara dangkal, tetapi secara mendalam dan jujur, koneksi yang kuat tercipta. Setiap kali dia kembali ke tempat refleksi diri itu, kamu akan ada di sana dalam ingatannya.
Setiap kali dia memeriksa perasaannya sendiri, dia akan ingat bahwa kamulah yang pertama kali mengundangnya untuk melakukannya. Setiap kali dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap sesuatu atau seseorang, sebagian dari dirinya akan memikirkan pertanyaan yang kamu ajukan. Kamu tidak hanya akan menjadi kenangan, tetapi katalisator bagi pertumbuhan emosionalnya, dan itu tidak dilupakan. Itu tidak bisa dengan mudah digantikan, karena kamu bukan sekadar pengalaman yang menyenangkan. Kamu adalah momen transformasi, titik balik dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Begitulah daya tarik nyata tercipta. Bukan dari kekurangan tetapi dari pikiran. Kebanyakan orang mencoba menciptakan daya tarik melalui kekurangan. Mereka menghilang agar orang lain merindukan mereka. Mereka menciptakan kelangkaan buatan. Mereka jual mahal. Dan ya, teknik-teknik ini bisa berhasil dalam jangka pendek karena memicu rasa takut kehilangan, emosi yang kuat. Tetapi daya tarik yang didasarkan pada kekurangan itu rapuh, reaktif, eksternal. Itu bergantung pada kamu menjaga jarak, tetap langka, tidak pernah sepenuhnya tersedia. Dan itu melelahkan karena kamu harus terus-menerus mengontrol seberapa banyak kehadiran yang kamu berikan, seberapa banyak waktu yang kamu habiskan, seberapa banyak yang kamu bagikan. Daya tarik yang muncul dari pikiran benar-benar berbeda. Itu internal, proaktif, stabil. Tidak bergantung pada apakah kamu hadir secara fisik atau tidak. Itu bergantung pada fakta bahwa kamu telah mengambil tempat di dunia mentalnya, di lanskap emosional batinnya. Ketika kamu menciptakan daya tarik dari pikiran, tidak masalah apakah kamu dekat atau jauh, tersedia atau tidak. Kamu sudah ada di dalam. Kamu adalah bagian dari pemikirannya, bagian dari pemahaman dirinya, bagian dari proses emosionalnya. Dan itu tidak bisa begitu saja dihapus oleh jarak fisik atau bertemu orang lain. Daya tarik mental itu dalam karena melampaui hasrat fisik dan emosi dangkal. Itu menyentuh identitas, kemandirian, kesadaran, dan itu adalah area pengalaman manusia yang paling bertahan lama. Bukan dari keinginan untuk diingat, tetapi dari kebijaksanaan menjadi tak terlupakan. Itulah perbedaan antara kebutuhan dan kekuatan, antara harapan dan kepastian, antara memohon tempat di pikirannya dan mengetahui bahwa kamu sudah memilikinya. Jika kamu ingin diingat, kamu berada dalam posisi ketergantungan. Kamu mengharapkan sesuatu darinya, kamu bergantung pada pikirannya, keputusannya, kehendaknya. Itu adalah posisi yang lemah, rentan, dan cemas. Tetapi jika kamu bertindak dari kebijaksanaan menjadi tak terlupakan, kamu berada di tempat yang benar-benar berbeda. Kamu tidak menunggu dia mengingatmu. Kamu tahu bahwa dia akan mengingatmu. Kamu tidak meminta ruang di kepalanya. Kamu tahu kamu sudah menempatinya. Kamu tidak gugup tentang hasilnya. Kamu aman dalam pengaruhmu. Keamanan ini tidak datang dari kesombongan atau ilusi, tetapi dari memahami prinsip-prinsip psikologis yang membawa dinamika ini. Itu datang dari mengetahui bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang secara fundamental mengubah hubungan itu, bahwa kamu meninggalkan sesuatu dalam dirinya yang tidak mudah dibatalkan. Kebijaksanaan menjadi tak terlupakan, berarti memahami bahwa kamu tidak harus menjadi yang paling cantik, paling lucu, atau paling tersedia. Kamu harus menjadi orang yang membuatnya berpikir, yang membuatnya merasa, yang membuatnya bertanya, yang membuka pintu-pintu dalam kesadarannya, yang tetap terbuka lama setelah kamu pergi. Kebijaksanaan ini memberimu kedamaian, ketenangan, keamanan, dan itu saja sudah menarik, karena ketika kamu tidak putus asa untuk diingat, ketika kamu tidak berusaha mati-matian untuk menempati pikirannya, secara paradoks kamu menjadi semakin tak terlupakan. Energimu berubah, kehadiranmu berubah, dan dia merasakannya. Itu berarti bertindak dari tempat kekuatan batin yang sejati, bukan kekuasaan atas dirinya, tetapi kekuasaan di dalam dirimu sendiri. Bukan kendali atas emosinya, tetapi penguasaan atas emosimu sendiri. Bukan manipulasi pikirannya, tetapi pemahaman mendalam tentang bagaimana hubungan manusia yang sejati bekerja. Ketika kamu mengajukan pertanyaan itu dari keadaan ini, dari kebijaksanaan, ketenangan, dan kepastian bahwa kamu sudah tak terlupakan, semuanya berubah. Pertanyaan itu memiliki bobot yang berbeda. Keheningan setelahnya memiliki kualitas yang berbeda. Efeknya menjadi jauh lebih kuat karena dia tidak hanya menanggapi kata-kata yang kamu ucapkan. Dia menanggapi seluruh energimu, kepercayaan diri yang kamu pancarkan, kedalaman yang kamu wujudkan. Dan tepatnya,
Itulah yang menciptakan daya tarik bermakna yang bertahan lama. Bukan jenis dangkal yang pudar seiring waktu, bukan jenis yang didasarkan pada permainan atau teknik murahan, tetapi jenis yang muncul karena kamu benar-benar luar biasa. Seseorang yang beroperasi di level lain, yang memahami kebenaran mendalam tentang hubungan manusia dan menerapkannya dengan integritas dan kebijaksanaan. Itulah daya tarik yang bertahan, daya tarik yang mengubah, daya tarik yang membuatnya memikirkanmu bukan hanya sepanjang malam, tetapi jauh melampaui itu. Jika video ini membantumu memahami kekuatan ketenangan dan kata-katamu, berlanggananlah agar kamu tidak ketinggalan apapun. Berikan suka, bagikan dengan teman yang harus mendengarnya, dan tuliskan padaku di kolom komentar apa pendapatmu tentang pertanyaan ini. Dan jika kamu ingin mendukung saluran ini secara tambahan, bergabunglah dengan keanggotaan. Kamu akan mendapatkan prioritas di komentar dan akses ke konten eksklusif yang aku siapkan dengan sepenuh hati.